jumpa lagi dengan Kak Yuli dan Kak Selvin. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, semangat semuanya ya, sehat semuanya di rumah dan sudah siap Alkitabnya dan jangan lupa persembahannya juga ya. Ya adik-adik, kita akan mulaikan saja ibadah kita. Mari kita semua berdiri, kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya siap berdoa, sudah tahu cara berdoa ya, dan kita akan dibawakan oleh Kak Yuli. Nah adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Untuk itu semuanya berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik, bahkan sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi yang indah dengan kesehatan yang baik pula. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Kak Apri. Iya, nah untuk itu kita nyanyi dulu ya. Ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyi bersama-sama, mari kita berdiri. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terpuji namamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang adik-adik dengar dan apa yang akan saya sampaikan dapat diterima oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan kita terambil di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian.
Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Apri mau menceritakan tentang Rasul Paulus di jemaat kota Korintus. Nah, kota Korintus adalah kota perdagangan, di mana kota Korintus mempunyai pelabuhan, adik-adik. Nih, Kak Apri membawa kapal. Ya, di sini terjadi perdagangan, adik-adik. Jadi banyak melakukan kegiatan perdagangan. Jadi kota Korintus itu sangat ramai sekali. Banyak orang-orang dari luar daerah datang ke kota Korintus untuk melakukan kegiatan perdagangan, adik-adik. Seperti gambar ini, adik-adik, jemaat Korintus banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu menyembah berhala atau patung, sering berkelahi, sering berantem, adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik, Tuhan memberi tugas kepada Rasul Paulus untuk mengingatkan orang-orang yang ada di jemaat Korintus supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Rasul Paulus selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, termasuk kepada jemaat Korintus yang ada di Korintus yang telah melakukan kejahatan. Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus berikan, yang dianugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus sangat yakin dan sangat semangat untuk tetap melayani itu, adik-adik. Adik-adik, Rasul Paulus menjalankan tugasnya dengan penuh senang hati loh, adik-adik, tidak marah-marah. Padahal Rasul Paulus itu tugasnya sangat berat sekali. Sekarang Kakak Apri mau nanya, jika adik-adik dikasih tugas oleh mama atau papa, misalnya nih membereskan mainan atau membantu mama menyiram bunga, adik-adik langsung kerjakan dengan senang hati. Adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik seperti Rasul Paulus, yaitu melayani atau menjadi saksi Kristus dengan senang hati. Contohnya, adik-adik tidak marah-marah ketika adik-adik disuruh mama sama papa untuk mengerjakan sesuatu, membentak-bentak teman atau teriak-teriak terhadap temannya. Nah, adik-adik juga jangan hanya perkataan saja, tetapi dalam perbuatan juga. Seperti tidak suka berkelahi, tidak suka membuang sampah pada sembarangan. Yang ketiga, jika nanti mama papa menegur adik-adik, adik-adik cuekin. Itu tidak boleh, adik-adik. Tuhan Yesus mau adik-adik selalu patuh terhadap mama dan papa, dan juga baik terhadap teman-teman. Atau jika adik-adik bisa melipat baju, itu sudah membantu mama dan papa. Nah, adik-adik, mudahkan menjadi saksi Kristus. Ayo tetap semangat kita menjadi saksi Kristus supaya kita selalu diberkati Tuhan. Apalagi adik-adik masih masa pandemi ini, adik-adik belum bisa sekolah, belum bisa bebas bermain sama teman-teman di luar sana. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir, kita harus tetap berdoa, adik-adik jaga kesehatan, dan selalu ingat akan firman Tuhan. Amin. Adik-adik. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus melayani Tuhan dengan sukacita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Ku Diberikan Hidung Baru. Berdiri semua adik-adik, kita pakai gerakan.
akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, sampai pada hari ini Engkau masih memberkati kami, masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, walaupun masih dalam pandemi ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, walaupun kami masih di rumah, Engkau masih menjaga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Engkau selalu memberkati pelayanan-pelayanan di gereja ini Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat berkenan di hadapan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, walaupun masih dalam pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa akan memulihkan negara ini dan negeri ini Tuhan. Berkati para pemerintah, para dokter-dokter, pada tim kesehatan, Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, dan juga kepada masyarakat Indonesia ini Tuhan, agar Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan, agar mereka juga mau mematuhi apa yang pemerintah telah kerjakan ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita ya. Sudah siap persembahannya? Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, kita akan mendoakan persembahan kita. Doa persembahan ini akan dibawakan oleh Kak Selvin. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada kami sampai saat ini. Dan kami teristimewa saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan berkati apa yang sudah kami beri, sehingga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu teristimewa untuk orang-orang yang kami layani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, sebelum menutup ibadah kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah kami telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang telah melakukan ibadah ini ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap di rumah, jaga kesehatan, Cuci tangan yang bersih, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. tetap